Keluaran 15 ayat 20 sampai 23. Kita akan baca bersama-sama ya. Ayat pokok kita dengan judul di Mara dan di Elim. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di Mara dan di Elim. Ada apa di Mara dan di Elim? Pasti kita sudah mengetahui, tapi kita akan mendengarkan isi hati Tuhan pada pagi hari ini ya. Baik, sudah dapat semua. Pada hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Puji Tuhan, diberkatilah dia yang membaca dan melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Arti Mara yaitu ya pahit. Ini juga seperti arti kata Naomi ketika anaknya mati ya. Dia bilang jangan memanggil aku Naomi ya, tapi panggil aku Mara. Karena Tuhan sudah membuat yang pahit dalam kehidupanku ya. Mara ini adalah salah satu tempat persinggahan bangsa Israel ketika mereka menyeberang Laut Teberau, ketika mereka mengadakan eksodus ya dari Mesir untuk pergi ke tanah Kanaan ya. Sekitar 2.000 orang ya menyeberang atau keluar dari tanah Mesir ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir lewat hambanya Musa ya. Mereka melewati Laut Teberau dan juga mereka berhenti di Mara ini ya untuk beristirahat dan juga untuk ketika mereka haus yang mereka ingin minum, dan ternyata air minumnya itu pahit ya, air sumur. Nah, saudara, saya berikan judul pada pagi hari ini yaitu di balik cobaan ada oasis, atau judul pendeknya bisa saudara tulis oasis ya. Oasis itu adalah salah satu tempat di padang gurun di mana di dalam oasis itu terdapat mata air ya. Dan juga pohon-pohon ya, salah satunya pohon korma ya. Oasis itu artinya salah satu tempat di padang gurun, kita sudah tahu ya. Tapi di padang gurun itu ada mata air dan juga ada pohon-pohon kehidupan. Ada pohon-pohon untuk dimakan buahnya ya. Ada salah satu tempat yang indah, itu namanya oasis. Makanya saya berkata lebih cocok judulnya ini di balik cobaan ada oasis. Ya saudara. Nah, sesuai judul yang saya berikan, di balik cobaan itu ada oasis, ada satu tempat yang indah. Nah, ada 3 hal yang saya ingin bahas dari perikop ini. 3 hal untuk melewati cobaan dari perikop ini ya. Dari perikop ini banyak hal ya ketika kita akan melewati ujian atau cobaannya. Tapi yang saya ingin bahas tentang perikop ini di Mara dan di Elim. Nah, poin yang pertama itu ada Tuhan dalam pencobaan yang berat ya. Ada Tuhan dalam situasi apapun yang saudara alami di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Meskipun saudara merasa pencobaan ini begitu berat, ujian ini begitu berat, terasa sendiri. Ya. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, ada Tuhan, ada Yesus yang bersama dengan saudara. Amin saudara. Ada Roh Kudus yang bersama dengan saudara. Ada Roh Kudus dalam kehidupanmu untuk memberikan engkau kekuatan di dalam masa-masa pencobaan ya. Ada Roh Kudus, ingat ada Tuhan. Di masa sesukar apapun ada Tuhan, ada Yesus yang selalu menemani kehidupan saudara. Sehingga saudara jangan takut. Sehingga saudara jangan bimbang. Jangan merasa ragu dalam melewati pekerjaan, dalam melewati kehidupan saudara sehari-hari. Ingat, ada Tuhan. Di saat kita merasa sedih, di saat kita merasa gundah gulana,
Ingat satu pribadi yang selalu hadir. Ya, ada Yesus, ada Roh Kudus yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita kuat, yang membuat kita sejahtera ya. Amin saudara-saudara. Ya, kuatkan hidup saudara ya. Ada Tuhan yang hadir dalam kehidupan saudara. Nah, cobaan yang berat yang pertama yaitu bagian A, yaitu berjalan 3 hari di padang gurun ya. Itu cobaan yang berat ya. 3 hari berjalan di padang gurun. Kalau kita berkata, oh cuma 3 hari gampang. Tapi kalau mau lewati saudara, begitu panasnya itu di padang gurun. Kalau sebab itu tidak langsung menghakimi ya, tapi kita akan mengambil poin-poin positifnya ya. Berjalan 3 hari padang gurun ya. Kalau kita di sekolah kita biasa puasa 3 hari ya. 3 hari padang gurun, puasa 3 hari full. Ya, ada yang mandi, kumur-kumur. Mungkin karena pura-pura kumur mungkin sudah menelan sedikit air ya saudara-saudara ya. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi 3 hari padang gurun mereka melewati cobaan yang begitu berat saudara ya. 3 hari padang gurun. Nah, padang gurun itu mempunyai suhu yang rata-rata 29 sampai 35 derajat. Ya, itu rata-rata ya saudara-saudara. Ketika tengah hari, padang gurun itu mencapai 43 sampai 46 derajat ya. Itu panas saudara-saudara ya. Panas, sangat panas tengah hari. Saudara bisa bayangkan bangsa Israel ya. Ketika mereka melewati tengah hari di padang gurun, panas saudara ya. Nah, ada juga rekor terpanas padang gurun yaitu 50 sampai 56 derajat. Atau bisa dikatakan Death Valley ya. Rekor yang begitu panas 50 sampai 56 derajat. Itu sampai panas ya. Mencapai suhunya saudara ya. Kita saja kalau masuk di ibadah, di kantor, rumah makan, dites ya. Kalau sampai 36, berapa ya? 7 ya? Sekitar begitu ya, 36,7 ke atas lah. Kalau sampai 37, 38 derajat panasnya, dilarang masuk saudara ya. Anak saya kalau sudah yang kecil ini ketika panas 38, langsung cepat dibawa ke dokter saudara ya untuk diperiksa, dikasih obat mungkin ada infeksi atau apa ya saudara. Nah ini bangsa Israel ini 3 hari berjalan dalam panas ya. Apalagi tengah hari sampai 43 derajat plus ya saudara. Begitu panas cobaannya, begitu berat mereka lewati ya selama 3 hari. Dulu kami pernah berkemping saudara. Di salah satu desa di tempat kami di Sulawesi. Berjalan dari pagi mau ke tempat katanya ada air terjun, ada gua, ada stalaktit, stalagmit ya. Ada tempat-tempat yang indah. Jadi kami berjalan, katanya tidak jauh ya. Berjalan dari pagi, siang sudah sampai di tengah hutan. Sampai tengah hutan. Kebetulan dapat orang yang kebun, orang yang bekerja di kebun, di hutan. Tanya, Om, ini masih jauh lah tempat air terjunnya yang ada gua itu. Omnya bilang, oh iya, sudah tidak lama, sedikit lagi sampai. Tapi jalan-jalan, ini lama sekali sampai. Ini orang kebun memang, kalau mereka bilang sedikit berarti lama ya saudara. Kami berjalan dari pagi, siang, tanya sama orang kebun. Dan akhirnya sampai maghrib saudara ya. Berjalan terus sampai mendapatkan air terjun itu ya. Kami bangun tenda, masak air, masak makanan, akhirnya makan, istirahat. Besoknya pagi mandi-mandi dan juga menikmati pemandangan dan juga pulang ya. Itu capek sekali saudara. Pagi berjalan sampai malam, sampai maghrib. Juga pernah kami pelayanan main musik ya bersama teman-teman dari kabupaten yang satu ke kabupaten yang lain, ke desanya tapi ya. Itu menyeberang bukan naik kapal saudara ya, naik bodi batang. Istilahnya perahu kecil ya. Mungkin cuma 1 meter lebarnya, panjang sekitar 10 ya. Tapi lebarnya cuma 1 meter. Jadi
Kalau naik di bodi batang itu, jangan banyak goyang, saudara-saudara ya. Bisa langsung terjun bebas di laut. Nah, saya itu bawa efek sama gitar. Kalau basah memang habis ini, saudara-saudara ya. Tapi puji Tuhan luar biasa bisa melewati tengah laut itu ya. Naik bodi batang. Aslinya kami bisa melayani sampai tidak dijemput. Jalan kaki lagi. Naik gunung, turun gunung. Saya mau bantu seorang hamba Tuhan, ibu-ibu janda. Dia banyak bawaan, saya juga ada bawaan. Ada tas, ada gitar, ada efek. Jadi jalan naik gunung, turun gunung. Akhirnya bukan jemput dengan mobil. Kalau di sini enak, tinggal pesan mobil. Ya, ada Gojek. Kalau di sana di kampung di desa, bukan mobil Avanza yang ditahan, tapi truk. Ya, transportasi di sana truk. Om, boleh numpang ke desa. Akhirnya naik trek sampai mandi di sumur. Habis pelayanan capek, cuma tidur di kursi ya saudara. Tapi bersyukur melewati pelayanan yang penuh dengan sukacita ya, luar biasa. Meskipun melayani di kampung-kampung, di desa-desa, melayani musik, puji Tuhan ya. Kita bisa melewati ya, cuma Tuhan yang ada. Kita sedang berada dalam proses Tuhan, dalam cobaan, dalam ujian Tuhan, kita mampu melewati ya proses itu dengan bersyukur ya saudara-saudara. Nah, yang kedua yaitu cobaan berat yang kedua yaitu air sumur pahit ya. Udah capek-capek 3 hari, tapi mereka ya dapat apa? Air sumur yang pahit ya. Saya nonton di YouTube-nya tadi malam. Sumurnya memang ya tidak terlalu besar ya. Memang itu sumur tidak terlalu bersih ya. Sumur itu saya nonton ketika ada seorang hamba Tuhan ya melakukan live di sana ya. Di sumur itu ya di Mara ya. Nah, ketika bangsa ini meminum air itu pahit, kemudian mereka di situ ya melakukan persungutan di hadapan Tuhan ya. Jadi yang menyebabkan air sumur itu pahit ya, mungkin dari pH-nya rendah atau mungkin dari faktor tanah atau pasir ya, sehingga sumur itu menjadi pahit. Atau mungkin ada bakteri di situ. Lebih bahaya kalau air minum yang diminum pahit ada bakteri, bisa terkena diare, sakit perut ya saudara. Nah, ketika mereka minum air sumur itu menjadi pahit, ya bersungutlah mereka ya. Jadi di dalam kita melewati cobaan yang ada, kita tetap bersyukur ya di hadapan Tuhan. Meskipun ada cobaan yang diberikan Tuhan, ujian, kita bisa melewati itu ya. Sebagai contoh bangsa Israel, mereka melewati ya, meskipun mereka tidak bersyukur di hadapan Tuhan, tapi kita mengambil positifnya ya. Mereka mampu melewati 3 hari di padang gurun juga minum air yang pahit ya. Tapi ada rencana yang Tuhan ketika mereka meminum air yang pahit, yaitu di sumur itu saudara ya. Kita bersyukur melewati cobaan pada poin yang pertama ini, cobaan yang berat sekalipun ya. Kita mampu melewati ya, karena ada Tuhan ya. Ada Tuhan. Cobaan yang kita alami, ujian yang kita hadapi, ada Tuhan. Ada Yesus. Ya, saudara. Jangan saudara patah semangat. Tetap semangat ya. Ada Tuhan, ada Yesus yang bersama dengan kita. Ada Roh Kudus yang selalu hadir di setiap saat ya. Setiap waktu, setiap detik saudara memanggil Tuhan, Dia akan hadir. Karena Dia berkuasa dalam kehidupan saudara. Dia bertata di hati saudara. Ketika saudara memanggil nama Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan kepadamu dalam melewati cobaan yang ada ya saudara. Di Tuhan, poin yang pertama kita sudah lewati bahwa ada Tuhan dalam setiap cobaan apapun yang memampukan kita melewati setiap masalah ya. Poin yang kedua yaitu kita jangan bersungut ya, tapi bersyukur. Poin yang kedua, jangan bersungut tapi bersyukur ya. Saya akan baca pada ayat yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa
kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya. Jadi Tuhan nilai perkataan mereka ini sebagai persungutan, ya. Jadi bukan saya yang mengambil, padahal mereka hanya berkata, apakah yang akan kami minum? Ya, ini Tuhan nilai hati saudara dan hati saya, Tuhan yang nilai. Apakah itu suatu persungutan ataupun hanya sebagai pertanyaan, ya. Kalau pertanyaan, ya tidak apa-apa dijawab, ya. Tapi kalau sudah bersungut, nah menurut kamus bahasa Indonesia, bersungut itu artinya mengomel, menggerutu. Ketika diperintahkan Tuhan, Tuhan, masa cuma saya terus, tidak ada yang lain. Saya terus Tuhan. Akhirnya bekerja dengan melayani dengan tidak sungguh-sungguh, melayani dengan tidak sepenuh hati. Bersungut-sungut di hadapan Tuhan, ya. Seperti Bapak Anjib dan kawan-kawan, mereka ini minggu lalu melayani, ini hari lagi melayani, ya, tapi mereka tidak bersungut, ya. Mereka bersyukur, ya. Tadi malam latihan, ya, meluangkan waktu meskipun sibuk bekerja, ya, sibuk mengurus keluarga, tapi mereka bersyukur, tidak bersungut, karena Tuhan menilai hati kita, ya. Tuhan menilai hati kita untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan bersyukur, dengan bersungguh-sungguh, ya, tidak bersungut-sungut, ya, karena Tuhan menilai kehidupan kita, hati kita Tuhan tahu. Jadi melayani Tuhan dengan hati yang bersyukur, ya, ikhlas membalas kebaikan Tuhan, ya, puji Tuhan. Kita melayani pekerjaan Tuhan dengan tanggung jawab, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita bersyukur, ya. Dengarkan suara Tuhan agar kita melayani pekerjaan Tuhan, ya, melalui gembala, melalui pimpinan saudara di tempat kerja, melalui orang tua saudara, melalui kakak-kakak saudara, ya, sebagaimana adik kita harus melakukan, ya, yang terbaik. Jangan kita bersungut tapi bersyukur di hadapan Tuhan, ya, saudara. Nah, saudara, ada satu perkataan daripada Miriam kepada Harun, ya, dalam Bilangan 12 ayat 1 saya ingin bacakan, saudara. Bilangan 12 ayat 1 dengan judul pemberontakan Miriam dan Harun. Bilangan 12 ayat yang pertama saya bacakan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, kata Harun dan juga Miriam, sungguhkah Tuhan berbicara dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan hal itu kedengaranlah kepada Tuhan, ya. Mereka mengata-ngatai seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, ya, yang dipakai Tuhan, yang dipilih Tuhan, dengan mengatai Musa. Mengapa dia mengambil perempuan Kus yang diambilnya? Ya, jadi ini kemungkinan besar ini adalah Zipora, ya, perempuan Kus ini. Jadi dikatakan dalam Alkitab memang Musa tidak kawin 2 kali, ya. Jadi perempuan Kus ini kemungkinan besar orang yang meneliti adalah Zipora. Perempuan Kus itu adalah Zipora. Jadi mereka menyinggung ketika Musa mengambil Zipora ini, ya, istri dari bangsa lain, dari bangsa Israel, ya. Zipora ini adalah orang Midian. Ya, saudara. Jika diartikan mereka ini dari non Alkitab, berkulit gelap, ya, saudara. Kalau diurut-urutkan ini mungkin dari salah satu keturunan anak Nuh, ya, yang kena kutuk Tuhan, ya. Nah, saudara, dalam hal ini mereka bukan, faktor utamanya bukan mengkritik
Memang salah satunya adalah istri ya, tapi yang membuat saya pelajari adalah karena mereka iri hati ya. Iri hati kepada Musa. Hanya kepada Musa. Bukan cuma kepada Musa Tuhan berbicara, tapi kepada kami juga ya. Mereka iri hati. Karena Musa yang dipakai Tuhan. Hal ini didengar oleh Tuhan. Jadi kata-kata mereka yang didengar oleh Tuhan. Jadi setiap perkataan kita, setiap perkataan hati kita, ya, Tuhan tahu, Tuhan dengar. Jangan sampai didengar oleh Tuhan, kita bersungut, kita memberontak, ya, pada Tuhan, terhadap firman Tuhan. Tuhan mengetahui segala isi hati kita, segala perkataan kita, ya, saudara. Kepada Musa, seorang nabi Tuhan, mereka memberontak, ya. Seorang nabi ini dia mendapatkan karunia dari Tuhan, ya. Baik dia bernubuat, mimpi dan penglihatan, ya. Seorang juru bicara Allah, ya. Seorang nabi. Tapi mereka di sini mengatai Musa, ya. Dengan kata-kata bahwa mengapa dia mengambil seorang perempuan Kus, ya, di luar bangsa Israel, saudara. Dan akhirnya karena mereka mengata-ngatai Musa, dikatakan bahwa mereka ini, bahwa Maryam dalam ayat yang ke-10, pasal 12 ayat yang ke-10 dikatakan, ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta. Ya, karena dia mengatai-ngatai hamba Tuhan. Mengata-ngatai seorang hamba Tuhan, seorang abdi Allah Musa. Ya, saudara, jadi jaga perkataan kita, ya. Jangan sampai kita berkata-kata yang tidak baik di hadapan Tuhan ataupun kepada hamba-hamba Tuhan, ya. Karena yang tunjuk gembala hamba Tuhan itu bukan manusia yang tunjuk, Tuhan yang tunjuk. Jadi jangan ditunjuk-tunjuk, ya. Ya, kita harus menghargai, menghormati, ya, pimpinan kita, saudara, sehingga ya tidak kena kusta sama seperti Maryam ini, saudara, karena dia mengata-ngatai seorang hamba Tuhan yang menurut Tuhan dia adalah seorang yang punya hati yang tulus, ya. Musa ini punya hati yang tulus, ya, saudara. Jadi mungkin dalam kehidupan kita pernah bersungut, ya. Makanya kita rubah pola pikiran kita, ya. Jangan kita mengata-ngatai, ya, hamba Tuhan, mengata-ngatai Tuhan dan perkataan yang negatif sehingga Tuhan menilai itu adalah suatu dosa dan akan mendapatkan suatu hukuman ataupun mendapatkan suatu penyakit seperti Maryam, ya, saudara. Ya, amin, saudara. Tidak bersungut, amin. Tapi bersyukur, ya, bersyukur. Saya pun bersyukur ditunjuk membawakan firman Tuhan pada hari ini, ya. Bersyukur bisa menyelesaikan khotbah tadi malam jam 2, ya. Puji Tuhan. Akhirnya luar biasa firman Tuhan membimbing saya untuk membawakan firman Tuhan, ya, saudara. Untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, ya, saudara. Nah, untuk mendapatkan kesembuhan sama seperti Maryam yang kena kusta, ada cara yang langsung disembuhkan, ya. Sama seperti Maryam ini, saudara, ya. Ayat yang ke-11 saya baca. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku atau Adonai, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kami dosa ini. Kami berbuat dalam kebodohan. Yang pertama yaitu minta maaf, ya. Harun dia minta maaf kepada adiknya. Dia meminta maaf kepada hamba Tuhan. Sehingga dia mendapatkan kesembuhan atau Maryam mendapatkan kesembuhan. Harun meminta maaf kalau dia sempat mengata-ngatai Tuhan, ya. Yang pertama minta maaf, ya. Minta maaf. Ya, saya kok ada salah sama Ibu Gembala sebagai mertua saya minta maaf kepada keluarga dan juga kepada jemaat. Ya, harus gentle, laki-laki harus gentle, minta maaf kalau salah, ya. Begitu juga saya dengan istri, kalau salah saya minta maaf, ya. Langsung supaya clear, melayani Tuhan itu enak. Bagaimana melayani Tuhan kalau hubungan kita belum beres, ya, dalam keluarga.
Tidak ada sejahtera saudara. Tapi kalau kita saling meminta maaf, plong, enak ya. Enak melayani Tuhan. Sehingga menjadi berkat. Yang dilahirkan adalah berkat kepada jemaat. Berkat dari Tuhan ya saudara. Saling minta maaf. Jadi tidak gengsi. Seorang kakak ini Harun minta maaf kepada adiknya Musa ya. Dia bilang, Tuhanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan. Itu yang pertama ya. Ada salah sama bos, sama gembala, jemaat, ya. Kalau tidak bisa datang, telepon. Ya, saya berbicara jujur kepada jemaat. Ya. Tidak ada saya sembunyi supaya terbuka, supaya berkat juga itu langsung, tidak tersembunyi-sembunyi. Ya. Yang kedua, yaitu minta didoakan. Ya. Ayat 13. Ayat 12, janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan pada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidaklah ia mendapat malu selama 7 hari. Biarlah dia selama 7 hari disucikan. Keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Ya. Yang menyebabkan Maryam sembuh dari kusta adalah karena Harun meminta maaf. Yang kedua, karena ada doa seorang hamba Tuhan. Ya. Minta doa kepada hamba Tuhan. Kalau bersalah, minta maaf, minta doa. Ya. Sehingga ketika kita sakit, kita mengalami pergumulan pekerjaan, itu yang berseru bukan bos saudara, yang berseru bukan dokter. Yang berseru dalam doa itu adalah gembala saudara, hamba-hamba Tuhan yang berdoa. Yang meminta pertolongan Tuhan supaya yang sakit disembuhkan. Supaya yang mengalami masalah pekerjaan diberikan jalan keluar. Yang mengalami masalah keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Amin saudara. Haleluya. Jadi jangan kita sampai iri hati kepada orang lain ya. Apalagi kepada hamba Tuhan ya. Setiap hamba Tuhan, setiap orang punya karunia yang berbeda-beda ya. Yang dipakai Tuhan ya. Contoh ketika ya Natal diadakan ya. Diadakan Natal. Buktinya ketika mungkin itu suatu cobaan bagi kita ya. Buktinya diadakan, tidak ada satupun yang terkena COVID ya pada saat Natal barusan ya. Tuhan lindungi, Tuhan jagai kita, tidak ada yang terkena ya. Kalau mungkin ada yang terkena, pasti Tuhan pulihkan ya. Asal dia meminta maaf kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan ya. Saya berbicara terbuka kepada saudara, supaya saudara diberkati dan juga dipulihkan dan juga disembuhkan oleh Tuhan ya. Amin saudara. Haleluya. Tuhan lindungi ya. Setiap Tuhan berkati setiap perkataan dari gembala saudara, dari pimpinan saudara. Laki-laki sebagai kepala keluarga. Ya. Poin yang ketiga, 3 hal kita melewati cobaan, yaitu hal yang kita lakukan adalah kembali ke ayat pokok kita tadi, Keluaran 15. Ayat 25, saya bacakan. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Ya, tetap berseru. Dalam kesesakan apapun saudara, dalam pencobaan yang berat, tetap berseru kepada Tuhan. Dalam menyembah kepada Tuhan, kita tetap berseru. Dalam berdoa tetap berseru kepada Tuhan. Seperti Musa tadi, ketika kakaknya Maryam kena kusta, dia berseru kepada Tuhan sehingga Maryam disembuhkan meskipun dia harus diisolasi selama 7 hari ya. Kalau sekarang 14 hari diisolasi ya. Tetap berseru kepada Tuhan. Masalah apapun yang kita hadapi dalam pekerjaan, kantor, dalam pelayanan, dalam keluarga, kita menghadapi konflik, tetap berseru kepada Tuhan ya. Meminta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan menjawab ya.
Tuhan bilang di situ, dikatakan bahwa dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, ya. Lalu air itu menjadi manis. Ini bukan kayu manis mungkin yang dilemparkan, ya, tapi dalam bahasa Ibraninya saya sempat baca, cuma saya tidak tulis, saya sempat ingat, ya. Bahasa Ibraninya etz, ya, EST. Etz artinya itu sebuah pohon atau sebuah batang kayu, ya. Jadi kemungkinan di dekat sumur itu ada pohon, ya. Jadi saya sempat nonton YouTube-nya tadi malam, memang ada beberapa pohon di dekat sumur itu, ya, tapi lainnya padang gurun, saudara-saudara. Tapi di samping sumur-sumur itu ada beberapa pohon, sih tidak banyak. Ya mungkin batang kayu yang jatuh itu ke tanah yang diambil oleh Musa dan dilemparkan. Karena Tuhan bilang, ambillah sebatang kayu, kemudian lemparkan. Dan itu menjadi manis, ya. Hal itu terjadi bukan karena obat dokter, ya. Hal itu terjadi, ya, karena ada mujizat Tuhan, ya. Ada kesembuhan yang Tuhan berikan, ada mujizat, ya. Karena Tuhan kita adalah Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Dia menyediakan batang kayu itu untuk mensterilkan air yang pahit itu menjadi manis, ya. Sama seperti Tuhan menyediakan domba bagi Abraham, ya. Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Tempat itu Allah menyediakan sebatang kayu, ya, untuk membuat air yang pahit itu menjadi manis, ya. Kalau ada arti rohaninya yang alegoris, saudara, saya pikir tidak mengapalah kita mengambil dari perspektif sudut pandang dari alegoris, ya. Dia berkata bahwa kehidupan kita sama seperti air yang pahit itu, ya. Kita butuh firman Tuhan, sebatang kayu itu untuk merubah kehidupan kita yang pahit ini menjadi manis, ya. Merubah kehidupan kita yang masih berbuat daging ini sehingga kehidupan kita menjadi manis. Mengubah kehidupan kita yang punya rasa pahit, kepahitan kepada seseorang, punya akar pahit sehingga kita diubahkan oleh firman Tuhan. Karena firman berkata, ambillah potong. Yang merubah firman Tuhan sehingga kehidupan kita yang pahit ini menjadi manis. Manis dikecap orang, manis dilihat orang, ya. Kehidupan kita dirubah. Kalau yang dulu belum menari harapan Tuhan, tapi Tuhan merubah kehidupan kita, ya. Hanya firman Tuhan yang merubah, ya, kehidupan kita. Kita tidak mampu mengubah kehidupan kita, ya. Hanya firman Tuhan yang mengubahkan dari pahit itu menjadi manis, ya. Saya percaya kehidupan kita adalah kehidupan yang manis di hadapan Tuhan. Ya, amin, saudara-saudara. Haleluya, ya, puji Tuhan. Kemudian ada hal yang berikutnya setelah saya membagikan tadi 3 hal melewati cobaan, ada 3 hal juga yang saya ingin bahas, yaitu tentang perspektif menilai cobaan. Jadi sudut pandang. Jadi kita melihat cobaan itu jangan melihat dari sisi negatif, ya. Kita melihat juga dari sisi positif, ya. Jadi perspektif itu artinya sudut pandang, ya. Kebetulan ini skripsi saya, jadi saya mengambil tentang kata perspektif, sudut pandang kita menilai cobaan, ya. Yang pertama, supaya kita taat pada firman Tuhan. Saya bacakan, ya, dalam ayat pokok tadi. 26, Keluaran 15. Firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu dan perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, ya. Masuk dari cobaan mereka melewati 3 hari padang gurun, dan juga mereka mengecap air yang pahit itu agar supaya mereka taat pada firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu banyak, kita berusaha sempurna, ya. Begitu banyak firman Tuhan yang harus kita taati, ya.
dari hal perpuluhan, dari hal kita tidak berbuat dosa, harus hidup benar, harus hidup melakukan firman Tuhan. Itu yang harus kita taati. Segala perbuatan daging, perbuatan dosa yang masih kita lakukan, yang Tuhan mau supaya kita dipulihkan lewat firman Tuhan. Lewat cobaan, lewat ujian, kita mau kita dipulihkan oleh Tuhan, ya. Kita dibenarkan oleh Tuhan sehingga kita bisa melewati cobaan dan rintangan itu. Kita melewati ujian, ya. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada firman Tuhan. Tuhan mau supaya mereka itu taat kepada Tuhan. Mereka sengaja dicobai Tuhan, ya, dengan air yang pahit itu, ya. Kalau saudara, belajarlah kita sama seperti Naaman, ya, panglima yang dari bangsa kafir itu, tapi dia meskipun dia belum taat pertama, akhirnya dia mau melakukan. Kita belajar dari kehidupan Naaman, ya. Sama seperti kita juga bangsa kafir tapi menerima anugerah. Kita menjadi Israel rohani, ya. Kita belajar untuk taat pada firman Tuhan sehingga kita berusaha sempurna, ya, saudara. Belajar dari Yeskiel ketika dia disuruh masak makanan. Maaf, kata dari kotoran binatang, dia melakukan dengan arti kata untuk menghukum bangsa Israel, ya, karena mereka berdosa di hadapan Tuhan. Belajarlah taat untuk melakukan firman Tuhan. Sebesar apapun, sesulit apapun firman Tuhan, tidak ada yang sulit. Firman Tuhan sekeras apapun, selembut apapun, harus melakukan, ya. Belajarlah kepada Yesus, salah satu panutan kita yang luar biasa, dia taat sampai mati. Ya, ketika saudara taat kepada Tuhan, saudara yang mengalami pergumulan akan dipulihkan, yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami pergumulan akan diberikan jalan keluar, ya. Ketika saudara taat kepada firman Tuhan. Kalau mungkin kita belum taat dahulu, mari kita belajar taat. Saat sekarang firman Tuhan menyampaikan pesan ini bagi saudara, simpan itu dalam hati dan lakukan, ya. Amin, saudara. Haleluya. Taat pada Tuhan, pada gembala, pada orang tua, ya, pada orang yang lebih tua, ya, sehingga firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Menunggu waktu yang tepat, saat yang terbaik kita menerima janji Tuhan, ya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Poin yang kedua, sudut pandang yang kedua, yaitu Tuhan sedang mencoba kita, ya. Kita melihat bangsa Israel 3 hari berjalan di padang gurun. Nah, ini adalah gambar yang saya ambil. Ini sumur di Mara, saudara, yang pahit itu dirubah menjadi manis. Memang tidak bersih, saudara-saudara. Ini gambar yang saya ambil, saudara-saudara. Sumur di Mara itu, ya. Tuhan sedang mencoba kita, ya. Ketika kita melihat cobaan, jangan mengambil pandangan yang negatif, ambil positifnya. Ini mungkin ada suatu cobaan, ada ujian dari Tuhan supaya saya mendapatkan jawaban, ya. Memang ada yang berkata bahwa Tuhan tidak pernah mencobai dalam, sebentar saya akan bahas, ya. Kata mencoba itu, saudara-saudara, menurut Kamus Bahasa Indonesia, berbuat, mencoba itu artinya berbuat untuk mengetahui keadaan, ya. Contohnya di kamus yaitu sepeda baru, ya. Jadi berbuat untuk mengetahui keadaan barang tersebut, mengetahui kualitas seseorang, ya. Itu artinya mencoba. Contohnya sama dengan kata mencoba, ya. Berarti ada hubungan yang baru, ya, kata mencoba ini. Sama dengan bangsa Israel. Jadi mereka ini baru 2 kali dicoba dalam hal di Mara ini, ya. Yang pertama ketika mereka mau menyeberangi Laut Teberau, ya. Mereka berkata dalam pasal 14 itu, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga kami harus mati di padang gurun? Ketika mereka, ya, berada di tepi Laut Teberau. Jadi bukan maunya Musa untuk mereka berada di
tepi laut Teberau, sehingga mereka menghadapi cobaan yang begitu berat. Mereka harus diburu oleh Firaun dan pasukannya untuk dibunuh. Itu bukannya maunya Musa, saudara ya. Bukan maunya Musa untuk mereka berada di tepi laut Teberau, saudara ya. Itu maunya Tuhan. Supaya Tuhan menguji, mencobai mereka agar mereka melihat kuasa Tuhan yang besar. Agar mereka melihat mujizat Tuhan yang ajaib. Amin, saudara. Bukan maunya Tuhan supaya kita berada dalam cobaan yang begitu berat. Bukan maunya manusia. Bukan maunya kita. Tapi ada maunya Tuhan. Ya. Keluaran 14 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di dalam Baal Zephori. Berkemahlah kamu di tepi laut. Itu bukannya mau Tuhan, bukannya mau hamba Tuhan, bukan maunya gembala, bukan maunya siapapun untuk kita berada dalam pencobaan. Bangsa Israel berada di tepi laut Teberau. Bukan maunya Musa, Harun dan Maryam, bukan, saudara. Itu maunya Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka melihat mujizat Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Supaya engkau melihat mujizat Tuhan yang kau sediakan bagi Tuhan. Yang Tuhan sediakan bagi saudara ya. Supaya engkau melihat ya tangan Tuhan yang berkuasa untuk menolong saudara ya. Bukan maunya orang tua atau maunya gembala ya. Untuk saudara berada dalam pencobaan yang begitu berat saudara rasa. Di tempat ini dan aja di rumah yang sakit, itu bukan maunya orang atau maunya keluarga. Tapi mungkin itu adalah maunya Tuhan. Untuk kita bisa melewati pencobaan yang berat ya. Amin saudara. Saya bawa kepada tempat ini supaya saudara mengerti ya. Bukan maunya siapa-siapa. Ya. Tuhan yang perintahkan bangsa Israel untuk bertepi di laut Teberau, berkemah di situ ya saudara. Supaya mereka melihat ya, mujizat Tuhan yang luar biasa. Laut itu terbelah. Kasat mata kita melihat laut itu pendek ya. Laut Teberau. Tapi kedalaman laut itu mencapai 2111 meter saudara ya. Bangkai Sriwijaya yang barusan jatuh hanya sekitar 20-30 meter. Susah ditemukan. Itu laut Teberau. 2111 meter ya. Kedalaman ya. Rata-ratanya sekitar 450 meter lebih ya rata-rata. Itu dibelah oleh Tuhan. Ya, dengan angin yang dari Tuhan, angin timur sehingga terbelah ya. Bukan maunya Tuhan dalam pencobaan ya. Bukan maunya Musa maaf ya, tapi maunya Tuhan supaya bangsa Israel melihat kuasa Tuhan. Bangsa Israel melihat keperkasaan Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka ya. Saya belajar peka akan suara Tuhan ya. Haleluya ya. Begitu juga dengan saudara ya. Haleluya. Nah, saudara, memang dalam ujian yang pertama itu di Laut Teberau, mereka gagal karena bersungut ya. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Kadang ujian kita gagal. Dalam pencobaan kita gagal melewati karena bersungut-sungut. Tapi saya mengatakan, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan saudara. Ketika saudara mengerti, rencana Tuhan pasti berhasil dan akan terjadi. Ketika saudara taat pada firman Tuhan. Ketika saudara mau bersyukur, tidak bersungut. Dalam peristiwa seberat apapun di masa COVID ini. Ya, kita mampu melewati ya, karena ada tangan Tuhan yang perkasa. Yang menolong kehidupan kita ya saudara. Nah, baru dikata mencoba ya. Menguji, menurut kamus yaitu memeriksa mutu atau kepandaian. Jadi bukan lagi mencoba saudara ya, hal yang baru. Menguji itu adalah memeriksa mutu, kualitas, kepandaian seseorang, kemampuan seseorang. Bukan lagi mencoba, menguji. Jadi kita yang telah dari lahir GPDI sampai sekarang,
yang sudah dewasa rohani, bukan lagi Tuhan menguji, bukan lagi Tuhan mencoba akan hubungan kita yang baru dengan Tuhan. Hubungan kita sudah lama. Kita ini diuji oleh Tuhan, sama seperti Ayub. Dikatakan dalam Ayub 23:10, ya, seandainya dia menguji aku. Ayub memakai kata menguji, karena Ayub ada orang saleh dan jujur di hadapan Tuhan. Dia memakai kata, seandainya Tuhan dia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi kita adalah orang-orang yang diuji Tuhan. Bukan lagi dicobai dengan hal yang baru, seperti anak-anak yang baru lahir, seperti anak-anak yang baru masuk dan bertobat. Kita ini sudah dewasa rohani, dewasa jasmani. Jadi ketika kita diuji oleh Tuhan, kita mampu melewati. Amin, saudara? Kita mampu melewati, karena kita sudah melewati tahap cobaan, saudara. Adakah orang yang ujian di sekolah? Ayo, mari kita cobaan. Tidak ada ya? Pak Anji bagaimana? Tidak ada ya? Ayo kita cobaan supaya naik kelas. Tidak ada ya? Paling melodi, ujian supaya naik kelas ya. Ayo, ujian ya. Pasti memakai kata ujian ya. Kita ini mengikuti ujian supaya naik kelas ya. Bukan lagi cobaan. Ayo kita cobaan mau naik kelas, tidak mungkin. Ayo kita ujian, melewati ujian. Soal-soal yang begitu sulit dan mampu dikerjakan. Kita melewati ujian itu ya, saudara. Nah, cobaan yang kedua juga mereka bersungut-sungut ketika dimarahin ya. Namun ketika mereka tetap bersungut ya, Tuhan tetap menolong. Dan Tuhan tetap membela hambanya Musa ya. Ketika dia memerintahkan untuk Israel berangkat dari Teberau dan berhenti di Mara ya. Itu adalah perintah dari Musa. Ya. Ketika mereka bersungut-sungut, tapi Tuhan tetap ya menolong, ya membela perkataan Musa, sehingga mereka dicobai lagi, gagal bersungut, tapi Tuhan tetap menolong. Ya, saat kita dicobai Tuhan, diuji Tuhan, ya, kita mengerti ada tangan Tuhan yang menolong kehidupan kita ya. Sama seperti bangsa Israel, demikian juga dengan kehidupan kita ya. Amin. Kita mampu melewati ujian ya, karena kita tahu ada Tuhan yang mampu membela Laut Teberau itu ya, 2111 meter ke bawah ya. Bukan siapa yang mampu membela itu, hanya Tuhan yang mampu. Ya, dengan angin timur ya. Tuhan, ini saya ingin bagikan lagi, apa perbedaan cobaan dari Tuhan. Jadi kata cobaan dari Tuhan ini bukan saya yang bilang, saudara. Tuhan yang bilang ini ya, dalam ayat 25 bagian C terakhir. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Ya, tafsiran yang terhebat dan terbesar bukan dari seorang doktor S3, bukan dari sarjana teologi, bukan dari master teologi, profesor doktor ya, bukan. Tapi ini adalah Alkitab. Alkitab sudah menuliskan. Dosen-dosen juga kami berkata, Alkitab adalah ya tulisan yang sebenarnya ya. Jadi Tuhan mencoba kita. Tuhan mencoba dalam arti kata hubungan yang baru. Tuhan menguji dalam arti kata hubungan yang telah intim. Sama seperti kehidupan Ayub ya. Saudara, apa perbedaan cobaan dari Tuhan dalam Keluaran 15 ini dan Tuhan tidak pernah mencobai dalam Yakobus 1 ayat 13 ya, saya bacakan. Kita pelan-pelan saja supaya mendapatkan berkat Tuhan ya. Yakobus 1 ayat 13 saya bacakan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Apa perbedaan?
Tuhan sedang mencoba bangsa Israel dalam Keluaran. Dan juga Tuhan tidak pernah mencobai dalam Yakobus 1. Ya, saudara. Ya, menurut perspektif saya, ya, mungkin hamba Tuhan lain mempunyai sudut pandang yang lain. Menurut perspektif saya, sudut pandang saya, Tuhan mencobai dalam Keluaran, ya, mendatangkan hal yang positif, mendatangkan mujizat, ya, mendatangkan agar nama Tuhan dipuji dari bangsa Israel, dari Mesir sampai Kanaan, sampai di wilayah timur, ya, supaya Tuhan dimuliakan. Semua orang tahu yang di pinggiran Laut Teberau itu, karena terangkat itu laut, jadi orang lihat, wih, ini bangsa Israel punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Amin, ya. Tuhan mencoba bangsa Israel supaya orang melihat ini bangsa Israel punya Allah luar biasa, mampu membelah Laut Teberau, ya. Kita saja memukul air di kamar mandi di ember, tidak sampai dasar, langsung kembali. Ini Tuhan luar biasa, ya. Dia mampu menahan air itu setinggi 2100 lebih untuk bangsa Israel yang lewat. Sekitar 2000 orang yang lewat, saudara. Berapa lama Tuhan tahan? Ya, nanti saudara tanya di surga sama Tuhan, Tuhan berapa jam itu? Ya, itu berapa lama Tuhan tahan itu air, ya, terbelah, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, ya. Tuhan mencoba bangsa Israel, ya, supaya orang melihat bahwa bangsa Israel itu umat pilihan Allah. Bangsa Israel itu dibela selalu oleh Allah. Sama dengan kita, supaya orang lihat ke PDI, jemaat GPDI Imat, ya, jemaat GPDI Immanuel Cibinong ini dibela Allah, ya, ditolong Allah. Ya, itu tujuan Tuhan mencoba bangsa Israel. Nah, kemudian apa alasan Tuhan tidak mencobai, ya? Dalam Yakobus, ya, Tuhan tidak mencobai untuk maksud hal yang jahat. Jadi Tuhan tidak pernah merencanakan umat Tuhan yang hidup benar, jemaat GPDI Immanuel Cibinong itu, engkau sebentar berjalan kaki, tabrak mati, masuk neraka. Tuhan tidak pernah merancangkan begitu, ya. Mungkin ada yang mendapatkan kecelakaan, itu adalah suatu ujian dari Tuhan, cobaan dari Tuhan, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi Tuhan tidak pernah bermaksud jahat, ya. Tuhan tidak pernah mencobai dalam hal yang jahat, dalam hal yang negatif, ya, sama seperti contoh yang saya berikan tadi. Tetapi ayat 14 saya baca, Yakobus 1. Makanya kalau baca ayat itu harus satu perikop habis supaya kita tahu sambungannya, ya. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi manusia itu dicobai karena keinginannya sendiri, ya. Ingin berbuat sesuatu hal yang negatif, yang berdosa. Sehingga karena dia keseringan berbuat dosa, akhirnya dosa itu membuahkan hal yang matang, sehingga menimbulkan maut, kematian, ya. Ya, saudara, Tuhan tidak pernah mencobai dalam hal yang jahat, ya. Tuhan mencobai untuk maksud yang baik. Tuhan mencobai untuk maksud kita mendapatkan mujizat dan pertolongan Tuhan, ya. Contoh orang yang punya mobil, orang yang belum punya mobil, ya. Dia mau punya mobil, dia curi mobil orang. Habis itu karena dia sudah jual, dia mau cari lagi mobil. Keseringan berbuat dosa, akhirnya membuahkan maut. Tetapi kalau ada orang
Yang baru punya motor, dia pingin, aduh Tuhan saya ingin punya mobil, dia tabung-tabung, dia beli, bayar uang muka, bayar cicilan tiap bulan, akhirnya dia berhasil memiliki ya. Berarti mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya, karena dia setia melayani. Dari yang punya motor sampai mendapatkan mobil ya. Amin saudara. Ya. Nah, dan maksud tujuan yang mulia ya. Tuhan mencoba bangsa Israel ya. Mungkin dari hal itu saudara bisa mengerti sedikit. Kalau banyak puji Tuhan ya saudara. Ya, haleluya. Itu dari perspektif saya, mungkin ada perspektif yang lain ya. Dari saudara, ya tidaklah mengapa. Nah, yang penting tetap pada jalur firman Tuhan ya. Kemudian kita akan masuk pada poin yang terakhir. Perspektif yang ketiga ya. Kenapa Tuhan menguji kita? Tuhan mencoba bangsa Israel ya. Supaya apa? Poin yang ketiga, supaya kita menikmati ya. Ada rencana yang terindah ya. Ada tujuan yang terbaik yang kita dapatkan ya. Saudara mengerti maksud Tuhan? Ketika saudara cobai diuji oleh Tuhan, lebih tepatnya, karena kita tahu ada oasis, ada tempat yang terbaik. Ya ini seperti gambar ini seperti oasis ya, mata air di padang gurun, ada pohon korma, begitu indah ya. Ketika kita mampu melewati cobaan, ujian dari Tuhan, ya ada sesuatu yang indah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita ya. Saya bacakan ayat pokok kita, Keluaran 15 ayatnya yang ke-27. Keluaran 15 ayat yang ke-27, saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan juga 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di situ, di tepi air itu ya. Ada oasis yang Tuhan sediakan ketika mereka melewati 3 hari padang gurun, mengecap air yang pahit. Mereka menikmati ya hal yang luar biasa di Elim ya saudara. Ada 12 mata air ya. Mungkin satu suku bisa minum 1 mata air ya saudara-saudara. Itu adalah salah satu gambar di Elim yang saya ambil ya, itu yang tadi. Salah satu gambar yang saya ambil di Elim ya. Luar biasa, orang-orang bisa puas minum ya. Ketika mereka minum yang pahit ya, di sini mereka bisa puas minum ya. Saudara, kemudian mereka bisa menikmati pohon korma ya, yang luar biasa itu ya, yang Tuhan sediakan bagi kehidupan mereka ya. Dalam pohon korma itu 70 pohon korma, 2.000 orang yang makan, kira-kira pas itu ya. Philip bagaimana? Kira-kira pas ya? Berapa orang yang panjat itu? 70 pohon korma, yang makan 2.000 orang. Sekitar 2.000 ya. Tinggal bagi-bagi rata saja ya, saudara. Satu pohon korma terdiri dari sekitar 10 tandan. Ya. Satu tandan itu sekitar 100 sampai 250 lebih. Ya. Satu tandan itu. Itu yang di sebelah kiri atas, itu satu tandan, saudara-saudara ya. Sekitar 200-300, saudara lihat ya. 200-300, lebih sekitar ya. Mungkin lebih, saudara ya, satu tandan. Kalau 10 tandan, banyak ya. Nah, kalau satu tandan 250 kali 10 tandan satu pohon, itu berjumlah 2.500. Satu pohon itu sekitar 2.500, bisa lebih ya. Nah sekitar, saya mengambil pandangan saja supaya saudara mempunyai ukuran ya. Bukan berarti tepat ya, artinya saudara mempunyai ukuran ya. Untuk melihat bahwa Tuhan mencukupkan ya, satu pohon itu bisa bangsa Israel makan. Apalagi 70 pohon ya. Mereka bisa puas makan ya, bisa kenyang saudara ya. Apalagi buah pohon kurma itu sangat bagus ya untuk obat demam, pilek, ya.
Dia mempunyai 75 gram karbohidrat, bon korma itu ya. 63 gram gula, protein 2,5, ada vitamin C, ya, 219 air, ya saudara. Untuk membersihkan usus juga bagus ya itu pohon korma ya saudara, sehingga dapat dikonsumsi, sangat bagus ya. Biasa ada ibu gembala beli lalu, saya sempat rasa enak ya. Biasa orang-orang makan sangat bagus ya, saudara. 21 gram air ya. Saudara, kita melihat ya, ketika mereka melewati cobaan yang begitu berat, 3 hari dalam panasnya, terik matahari tengah hari mereka berjalan. Mereka mengecap air yang pahit setelah haus 3 hari. Bukan minum air yang baik, tapi air yang pahit. Itu memang kalau kita melihat dari sisi manusiawi yang belum mengenal Tuhan, memang bersungut ya. Tapi saya percaya kita semua melihat cobaan yang berat dari Tuhan adalah ada berkat yang terindah di balik ya ujian itu. Amin saudara. Saudara mampu melihat, menilai isi hati Allah ya. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Main musik bisa mengambil tempat untuk kita merenungkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang di tempat ini, yang di rumah, mari kita mengambil firman Tuhan yang luar biasa. Kalau kita ada salah pada orang lain, mari kita minta maaf. Ya. Dia membuat Maryam sembuh karena dia minta maaf kepada Musa hamba Tuhan. Karena ada hamba Tuhan yang berdoa ya, bagi Maryam, bagi kehidupan kita yang mengalami sakit. Umat Tuhan yang di tempat ini di rumah, ketika engkau mengalami pergumulan dalam pekerjaan, sakit penyakit yang saudara derita, ingat ada Tuhan. Cobaan berat apapun yang saudara hadapi, ingat ada Tuhan. Memang perih, berat terasa ya. 3 hari bergumul dalam panasnya matahari. Bergumul ingin mendapatkan air minum. Ya saudara. Haleluya. Kasih Tuhan. Firman mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk selalu bersyukur, tidak bersungut Tuhan. Firman mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk melihat suatu cobaan dengan hasil positif Tuhan. Ada rencana terindah yang kau sediakan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, cobaan yang kami terima Tuhan, cobaan yang kami rasakan, ujian yang kami lewati saat ini Tuhan, yang kami hadapi, sakit penyakit apapun Tuhan. Bahkan hal yang terberat, bangsa Israel berada di ujung maut. Bangsa Israel berada dekat dengan maut ketika dikatakan bahwa Firaun dan pasukannya telah dekat untuk membunuh kita. Mereka dekat dengan maut. Tetapi ada hamba Tuhan, ada abdi Allah, ada nabi Allah yang berseru. Ada hamba Tuhan yang berseru. Haleluya. Bebaskan rohmu Tuhan bagi kami untuk mengerti akan firman-Mu Tuhan. Ya Yesus. Ajar kami Tuhan untuk mengerti Tuhan akan keadaan yang kami hadapi Tuhan. Memang berat terasa Tuhan, cobaan ujian yang kami hadapi. Kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami Tuhan. Kami percaya ada Tuhan. Ada tangan Tuhan yang mampu membelah laut Teberau yang sangat dalam itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
tangan Tuhan yang selalu, ada pribadi Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Ada Tuhan di samping kita, membelai kita. Tuhan sedang membelai engkau. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Nyanyikan pujian ini. Menghadapi cobaan saudara mampu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujian. Amin Tuhan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari semuanya nyanyikan pujian ini dari awal. Tuhan rindu mendengarkan suaramu yang penuh dengan iman. Nyanyikan pujian. Kau izinkan sesuatu, ajar kami mengerti sesuatu hal dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikan. Amin Tuhan. Hal yang terbaik Kau sediakan untuk kami. Percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tinggal sedikit lagi engkau menunggu waktu Tuhan. Tetap sabar, tetap bersyukur. Amin. Ada pertolongan Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan. Mari bangkit berdiri, nyanyikan pujian dengan semangat, dengan iman. Ada Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Imani lagu ini, waktu Tuhan yang terbaik. Tak mudah melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Walau kadang tak mudah melewati cobaan, kami mampu Tuhan dicobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyikan pujian ini dengan lembut. Haleluya. Kasih Tuhan. Tak mudah cobaan yang engkau hadapi, engkau mampu. Ujian yang engkau rasakan sekarang ini, engkau mampu. Karena ada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
melewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari agungkan Tuhan. Dalam permasalahan engkau tidak bersungut, ada Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Semua mulut buka suara untuk menyembah Tuhan. Percaya engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Mari sembah Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Semua menyembah Tuhan. Sehingga harus memain musik. Jemaat Tuhan yang di tempat ini, buka suaramu yang di rumah. Menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus, hanya Engkau yang mampu berikan kami kekuatan untuk melewati setiap pencobaan ini Tuhan. Yesus, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami besarkan Engkau Tuhan. Allah yang mampu membelah laut berau. Haleluya Tuhan. Semuanya menyembah Tuhan. Yesus, buka suara. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Bukan cuma untuk menjamah kami Tuhan. Engkau mampu menyembuhkan kami. Engkau mampu mengubah kehidupan kami yang pahit menjadi manis Tuhan. Mari sembah Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Haleluya Yesus. Sikaralama-lama-lama-lama ya saudara. Iralabaya sandara-lama-lama-lama ya sandara-lama. Yesus, Engkau yang melihat umat-Mu yang ada di rumah Tuhan, yang mengalami sakit, yang ada di tempat ini. Kami berseru kepadamu seperti Musa. Kami memanggil nama-Mu Tuhan. Yesus, Kau melihat umat-umat-Mu yang sakit Tuhan, ampuni mereka. Yesus, kami berseru kepada. Dengarlah seruan hamba-Mu, dengarlah seruan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Hanya Engkau yang mampu menyembuhkan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebelum tangan dokter memvonis kami, sebelum tangan dokter mencabut, izinkanlah tangan-Mu Tuhan yang terlebih dahulu menjamah kami. Tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan untuk menyembuhkan. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Yesus, kami berseru dengan suara yang keras. Kami mainkan alat musik dengan suara yang keras. Dengan suara yang nyaring kami menyembah berseru kepada. Meski suara kami Tuhan, meski suara kami habis berseru kepadamu Tuhan, kami akan tetap memanggil nama-Mu Tuhan. Tolong kami. Tolong jemaat Tuhan. Yesus, ikaralama-lama. Oh Tuhan, Yesus. Tuhan. Meski suara kami tidak indah didengar bersama, apilah isi hati kami Tuhan yang terdalam. Ketulusan hati kami untuk meminta pertolongan kepadamu Tuhan. Namun kami tidak malu berseru kepadamu Tuhan. Karena kami punya Allah yang mampu mendengar seruan kami. Yesus, lepaskan kami dari kutuk. Lepaskan kami dari penyakit Tuhan yang menderita dalam kehidupan kami Tuhan.
Yesus, kami mengalir bersamamu. Yesus, Yesus, Yesus. Kami ada Tuhan tempat ini untuk melihat kuasa-Mu. Ada hadirat-Mu di tempat ini. Seperti Engkau hadir menolong bangsa Israel di tepi laut Teberau. Engkau ada di tempat ini Tuhan, menolong kami di saat yang berat. Imani setiap perkataan hamba Tuhan. Imani setiap perkataan Tuhan. Haleluya, bahwa Engkau disembuhkan Tuhan. Imani Yesus menyembuhkan Engkau. Ada tangan Tuhan yang menyembuhkan Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan. Nama yang penuh kuasa. Tuhan sedang menjamah Engkau. Tuhan sedang menyembuhkan Engkau. Ketika Engkau mengakui kesalahan-Mu di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan gembala, di hadapan orang, Tuhan sedang menjamah Engkau. Terima hadirat Tuhan, terima urapan Tuhan. Yesus menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika kami melewati cobaan yang berat, kami melihat oasis Tuhan. Kami melihat Tuhan matahari di padang gurun. Kami melihat pohon korma di tepi Tuhan aliran air. Yesus. Buka hati. Roh Kudus sedang menjamah Engkau di rumah dan di sini. Imani setiap urapan Tuhan mengalir. Sikar alamaya, sandar alamaya, sikar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur melewati cobaan bukan bersungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami percaya tangan-Mu Tuhan. Menjamah kami Tuhan. Mengubahkan padang gurun Tuhan menjadi oasis. Menjadi taman Tuhan yang indah. Untuk dilihat dan untuk dikejar. Kami tidak ragu, tidak bimbang. Kami telah melihat kuasa dan pertolongan Tuhan. Hari ini, saat ini, dan sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun, amin, menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku, seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti tangan-Mu, nyanyikan pujian ini. Seperti angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang memegang saudara. Tangan Tuhan yang kuat memegang dan menjamah saudara. Mengubah padang gurun, merubah matahari yang pahit menjadi manis. Ku percaya Tuhan sanggup memulihkan, memberikan kesehatan kepada engkau. Kehidupanku seindah rancangan-Mu yang seperti tangan berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya
sanggup pulihkan kehidupan seindah rancanganmu yang sempurna, seindah tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun jadi tangan Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna, rancanganmu yang sempurna, rancangan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Walau persembahan kami tak seindah Tuhan, kami percaya Engkau mampu mengindahkan, mengubah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Kehidupan kami Tuhan, indah seperti taman surga Tuhan. Indah seperti Tuhan, pohon korma di tepi aliran air Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami imani setiap firman-Mu Tuhan. Kami imani setiap perkataan firman. Kami akan lakukan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti tangan berkuasa. Pekerjaan selanjutnya serahkan kepada Ibu Gembala yang terkasih dengan ucapan terima kasih. Tuhan berkati kita semua.